Baik, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mengingat kemarin tanggal 27 November kita melaksanakan pilkada, pilgub dan pilbub ya. Dan demikian kemarin kita libur nasional ya. Tapi kita ada tugas untuk melaksanakan praktikum. Jadi walaupun nasional kita praktikum jalan terus, tapi dilakukan secara mandiri ya, secara perorangan. Topik minggu ini tentang metode economic order quantity. Ya, jadi bagaimana penentuan titik pemesanan yang paling ekonomis. Itu saja dilakukan tentu berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas produksi. Ya, sekalian ya. Jadi biasanya untuk produksi-produksi yang skala cukup besar ya. Tapi kalau skala cuma 5 kilo, 10 kilo ya tidak ya. Biasanya begitu ya. Cukup besar biasanya ya. Dan butuhkan tempat dan ruang tertentu ya. Baik, saudara sekalian, data ini adalah data real ya. Bagaimana penentuan jumlah bahan baku untuk agronosi tape. Ini jumlah permintaan sudah ada ya. Jadi berapa kebutuhan singkongnya, biaya pemesanan sudah ada, biaya penyimpanan sudah ada, kemudian data permintaan dan jumlah hari kerja selama setahun, lead time-nya adalah jumlah hari pemesanan. Lead time itu jadi mulai dari pemesanan sampai dengan barang itu datang. Berarti pendek ya. Dan itu biasanya dilakukan oleh pengusaha tape dan sudah berlangganan lah ya dengan beberapa mitra pemasok. Ya, tidak mungkin satu orang karena berhubungan dengan kontinuitas produksi. Misalkan ada 3 pemasok dan itu dibagi, diaturlah siapa hari ini, siapa besok dan seterusnya ya. Kalau berhalangan maka diganti yang lain dan seterusnya. Biasa begitu ya. Sudah hal yang lumrah itu dilakukan. Nah, data adalah data real. Jadi hari kerjanya adalah misalkan tahun 2022 hanya 269 hari ya. Ya walaupun Covid ini masih kerja ya. Ya, UKM itu luar biasa ya. Eh, datanya kebetulan lengkap ya. Maka silahkan kalian gunakan data ini ya untuk menganalisis menganalisis EQ-nya berapa. Tapi khusus tahun 2022, 2023 tidak usah lah. Ya kalau mau dihitung juga silahkan aja. Yang kedua, berapa frekuensi pemesan berapa kali dalam setahun ya. Total biaya pemesanan, total inventory cost-nya berapa ya. Tentu biaya persediaan ini berhubungan berapa kali biaya pemesanan, biaya selama di gudang dan seterusnya kan ada ya. Tapi data yang ada sudah final ya, bukan data mentah, sudah endingnya berapa gitu ya. Sudah ada data tabel 1 tadi. Kemudian safety stock ya, safety stock itu berapa titik pengaman ya minimal setiap hari agar supaya jadi tentulah produksi hari ini bukan berarti di gudang terus habis, tidak, biasanya ada stok cukup. Kayak singkong bisa bertahan 2 hari 3 hari lah ya. Tapi lebih cepat lebih bagus. Terlalu lama juga berbahaya, biasanya akan rusak ya. Ya, karena dia tidak tahan. Jadi kalau panen hari ini segera besok atau lusa sudah maksimum sudah harus diolah. Lebih dari itu biasanya ada perubahan ya, dan biasanya agak biru, terjadi aflatoksin. Itu racun ya. Jadi warna biru pada singkong itu aflatoksin. Racun itu sebenarnya ya. Tapi orang kita sudah biasa ya. Dianggap itu enak. Padahal itu racun sekalian ya. Aflatoksin ya. Kemudian yang terakhir adalah reorder point. Kapan akan pesan kembali? Kalau sistem sudah diketahui, lead time-nya sudah diketahui, tabel 2 ya, maka reorder point mulai kapan dia akan pesan ya, dan seterusnya ya. Nah, rumus-rumusnya sudah ada. Tadi katakan di awal bahwa rumus-rumus ini bisa saja beda-beda antar literatur gitu ya, antar artikel, tapi prinsipnya sama lah ya. Tidak pernah berbeda, sama prinsipnya. Cuman yang penting kan keterangannya. Makanya data ini saya masukkan kembali. Kalau berbeda dengan hasil kuliah kemarin, tapi tidak apa-apa. Biar kalian tahu bahwa ini ada beberapa perbedaan memang ya. Ini sudah cukup lengkap datanya, silahkan kalian kerjakan. Penyelesaiannya silahkan nanti koordinasi dengan teknisi ya. Oke, sementara itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.